Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu membahas tentang fluida. Kali ini kita akan membahas tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. Apa sih tegangan permukaan itu? Tegangan permukaan adalah kecenderungan suatu permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Jadi ketika kita melihat permukaan suatu zat cair, di permukaannya itu tanpa ada seperti lapisan tipis, dan itu terbentuk karena adanya tegangan permukaan, dan tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, atau secara matematis dapat dirumuskan seperti gamma sama dengan S per B, di mana gamma itu merupakan tegangan permukaan, kemudian F-nya adalah gaya tegangan permukaan, dan B adalah panjang permukaan. Nah, akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida itu memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda, atau dikenal dengan istilah gejala kapilaritas. Nah, apa sih itu gaya kohesi dan adhesi? Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Contohnya adalah antar partikel air. Sedangkan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel yang berbeda. Contohnya adalah fluida atau air dengan dinding tabung. Nah, gaya kohesi dan gaya adhesi juga berpengaruh terhadap yang namanya sudut kontak, di mana sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jika gaya kohesinya itu lebih besar dari gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Contohnya adalah meniskus atau permukaan pada air raksa. Kalau kita lihat di sini, sudut kontaknya jauh lebih besar dari 90 derajat. Sedangkan jika gaya kohesinya lebih kecil dari gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah kurang dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cekung. Contohnya adalah pada permukaan air. Kalau kita perhatikan, di sini sudut kontaknya kurang dari 90 derajat, sehingga di sini permukaannya terbentuk meniskus cekung. Sedangkan pada raksa dia terbentuk meniskus cembung. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kapilaritas. Kapilaritas itu merupakan peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Nah, kenaikan atau penurunan suatu fluida dalam pipa kapiler itu dapat dirumuskan seperti H sama dengan 2 kali gamma cos theta dibagi rho G R, di mana H itu merupakan ketinggian fluida pada pipa kapiler. Kenaikan atau penurunan fluidanya itu berapa? Kemudian gamma itu merupakan tegangan permukaan, theta merupakan sudut kontak, rho merupakan massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan R-nya adalah jari-jari pipa kapiler. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak sebesar theta. Jika jari-jari pipa kapiler adalah 0,8 mm, tegangan permukaan air adalah 0,072 Nm dan cos theta adalah 0,55. Tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler, di mana G-nya adalah 10 meter per sekali kuadrat dan rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke, mari kita bahas.
Untuk mencari ketinggian air atau penurunan air pada pipa kapiler kepada gejala kapilaritas itu dirumuskan H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho G N. Nah, di situ sudah diketahui jaring-jaringnya atau R-nya adalah 0,8 mm atau 0,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian gammanya adalah 0,072, cos theta-nya 0,05, G-nya 10, dan rho airnya 1000. Dari semua yang telah kita ketahui tersebut, kita substitusikan semuanya. Berarti H sama dengan 2 dikali gammanya yaitu 0,072 dikali cos theta-nya yaitu 0,055 dibagi rho-nya 1000 dikali G-nya 10 dikali R-nya 0,8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan hasilnya yaitu 0,0099 meter sama dengan 9,9 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, itu dia pembahasan singkat mengenai tegangan permukaan dan kapilaritas. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.